apa yang kamu teliti itu adalah bagian dari jalan kehidupanmu nanti. Hidupkan rasa memilikinya. Ketika terjebak pada problem-problem teknis, ya konsekuensinya bahkan mungkin sebagian besar mahasiswa mengalami ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rudi Cahyo, selalu di acara Kata Rudi Cahyo dan di channel kesayangan kita semuanya, Rudi Cahyo TV. Hari ini kita akan membahas tentang keterlibatan atau rasa memiliki ya, keterlibatan think, feel, act, pemikiran, perasaan, dan tindakan kita, perilaku kita terhadap objek atau pekerjaan atau aktivitas yang kita lakukan, atau kalau mau dirangkum bisa kita beri nama sense of belonging atau rasa memiliki terhadap objek atau aktivitas yang kita lakukan. Nah, ini berawal dari cerita hari ini. Saya sedang menguji proposal tesis untuk mahasiswa dan untuk kesekian kalinya ujian, akhirnya saya menyimpulkan, karena ini ujian dengan orang yang sama, saya menyimpulkan bahwa kenapa sih kok selalu ada masukan secara teknis, nggak habis-habis gitu, selalu ada masukan, tentang analisis, statistik, tentang sampling, dan seterusnya. Kenapa kok, meskipun kamu sudah memperbaiki masukan-masukan seperti ini selalu muncul gitu. Saya berikan pertanyaan kepada mahasiswa ini, sekaligus sebenarnya ini pertanyaan untuk awalan saya memberikan masukan kepada mahasiswa yang bersangkutan. Saya bilang, "Kenapa kok masukan yang seperti itu selalu ada meskipun kamu sudah berupaya memperbaiki persis sama seperti yang dikatakan atau masukan yang diberikan, tapi kenapa kok selalu muncul?" Karena setelah saya petakan dari sekian kali ujian maupun dari bagaimana cara dia menjelaskan kontennya, saya coba perhatikan pola bagaimana konten itu dikelola, bagaimana konten itu dijelaskan, diutarakan kepada penguji, itu kelihatan bahwa si mahasiswa yang bersangkutan itu melakukan penelitiannya ini atau bakal penelitiannya ini tidak jauh dari upaya untuk menggugurkan kewajiban sebagai bagian dari tugas akhir. Artinya apa? Ya pinginnya ngerjain ini sebagai kewajiban dan kemudian pingin segera lolos. Nah, artinya apa? Artinya objek ini, penelitian ini dihandle seolah-olah bukan bagian dari diri si pelaku atau si peneliti. Jadi dia seperti sebuah objek atau barang berada di luarnya diri peneliti, kemudian dilakukan atau diberi perlakuan, tetapi sama sekali tidak masuk di hati, di pikiran. Jadi seperti sebuah objek yang diotak-atik aja. Kalau mau pakai istilah lain, ini seperti objektifikasi. Ya memang dia objek, tapi kalau diobjektifikasi jadinya berjarak sama pelakunya. Jadi artinya secara teknis dia cuma berupaya untuk menyelesaikan kewajiban atau tanggung jawabnya secara formal, atau kalau mau dibilang formalitasnya. Dan inilah yang membuat masukan teknis itu datang kepada hal yang dia perhatikan itu. Jadi datangnya masukan-masukan teknis ini kepada sesuatu yang dia fokuskan. Karena fokusnya dia hanya menangani hal-hal teknis dari penelitiannya. Sementara tentang kontennya, tentang konsep yang dia teliti, tentang konstruk yang dia teliti, itu dia sama sekali tidak tune in, ya, tidak menjiwai, tidak masuk di pikiran hatinya. Jadi tidak masuk di pikiran dan di hatinya. Nah, ini yang membuat kemudian ada jarak. Seperti hanya objek aja, sense of belonging-nya ndak ada. Dampaknya bisa macam-macam. Sejak dari ujian proposal saja sudah kerasa dampaknya. Bahwa dia sama sekali tidak membereskan urusan teknisnya, baik itu pengambilan data, baik itu analisis, ya, baik itu penetapan populasi. Dia menetapkannya secara teknis, hanya teknis aja. Nah, ini kemudian saya ikuti dengan saran kepada yang bersangkutan,
Kalau kamu mau beres tentang teknis, maka bereskan dulu tentang konten. Artinya dia harus benar-benar memahami cara agar dia benar-benar paham terhadap konten, maka dia harus ada rasa memiliki. Sehingga ketika dia mempelajari kontennya, itu dengan hati. Ketika mempelajari kontennya dengan hati, kalau ada yang kurang, ada yang tidak beres, maka dia akan segera mencari dengan hati. Jadi, artinya, misalnya begini, dia ingin menjawab sebuah hipotesis. Kalau hipotesis itu hanya teknis, misalnya dia hanya ngelihat tuh dari penelitian-penelitian sebelumnya dari, mahasiswa-mahasiswa lain angkatan atas, angkatan sebelumnya, hipotesis itu berbunyi kayak begini, maka saya akan pakai bunyi itu. Seteknis itu. Kalau hanya seteknis itu, maka dia tidak akan memiliki hipotesis ini. Artinya bukan dari dirinya dia ingin menjawab pertanyaan itu. Jadi pertanyaan penelitiannya atau hipotesis penelitiannya bukan dari dirinya dia. Bukan karena dia ingin tahu, bukan karena dia ingin mengungkapkan, tapi ya tidak lebih dari sekedar, ya ini tugas aja, objek yang di luar diri si peneliti. Jika demikian, maka efeknya itu tadi, sejak dari ujian aja efek ini sudah terasa, sudah datang efeknya, ya. Dia hanya menangani itu secara teknis, tapi ketika diuji dia tidak bisa menjawabnya. Dia tidak bisa menjelaskan. Karena apa? Karena dia cuman beresin soal teknis aja. Jadi ibaratnya dandanin luarannya aja, tapi dalemannya dia nggak paham. Sehingga untuk menjelaskan kenapa samplingnya begini, kenapa analisisnya ini, nggak paham. Karena apa? Karena hanya urusan teknis aja. Nah itu, sejak dari ujian saja, itu sudah kerasa dampaknya. Apalagi nanti, ketika sudah proses. Misalnya proposal ini taruhlah lolos gitu ya, anggap aja lolos, maka dia kan harus melakukan penelitian itu. Kalau dia nggak paham, maka penelitian ini hanya tidak jauh atau tidak ubahnya seperti clipping. Jadi ada data, oh data ini ditaruh di sini nih di bab 4 di halaman sekian. Data data yang sudah ditaruh ini harusnya diapain? Oh, harus dianalisis nih. Lihat analisisnya punya teman atau punya angkatan atas. Oh, analisisnya begini, langsung tempel. Pakainya kayak begitu, tapi nggak tahu alasannya kenapa kok pakai itu gitu. Terus habis itu belum lagi di pembahasan. Oh, harus dibahas. Pakai pembahasan. Ya biar ada pembahasannya gitu ya. Begitu dikasih pembahasannya ya nggak dalam. Ya nggak memberi informasi lebih. Hanya sekedar misalnya taruhlah mengatakan bahwa, "Oh ternyata ada perubahan, oh ternyata ada perbedaan, oh ternyata ada pengaruh. Sama kayak penelitian ini, sama kayak penelitian yang sebelumnya yang di tahun ini," dan seterusnya. Jadi nggak memberi kontribusi. Karena apa? Karena tidak diberikan dari hati itu tadi. Jadi kalau sense atau rasa memiliki ini kuat, maka dengan sendirinya sejak dari awal, sejak dari ujian itu problem-problem itu akan beres. Karena apa? Karena dia akan berusaha mencari tahu, membaca, mempelajari. Dia akan berusaha melakukan itu untuk mengcover semua kebutuhannya dia sebagai peneliti. Jadi bukan untuk kebutuhan ujian, bukan kebutuhan orang lain, artinya bukan kebutuhan teknik. Jadi kebutuhan yang lebih idealis. Ya bisa memang kebutuhan orang lain ya, tapi kebutuhan orang lain ini maksudnya kebutuhan pembaca yang memanfaatkan penelitiannya. Jadi gini, kebutuhan ini kalau mau dibilang ideal, yaitu kebutuhannya dia sebagai peneliti dan kebutuhan pembaca nanti sebagai pengguna penelitian. Tapi bukan kebutuhan orang lain hanya sebatas soal ujian, biar ujiannya lulus, ya, dan seterusnya. Itu enggak apa-apa, bukan berarti itu salah. Tetapi kalau hanya itu saja tidak atau tanpa diimbangi oleh kebutuhan dari dalam dan tanggung jawab moral untuk bisa bermanfaat buat pembacanya, buat yang memanfaatkan penelitian itu nanti, maka itu akan kejebak lagi pada problem-problem teknis. Ketika terjebak pada problem-problem teknis, ya konsekuensinya sudah tahu sendiri kan, sejak dari awal ujian. Kemungkinan untuk tidak lulus dan seterusnya sudah besar di situ, karena ya bukan miliknya dia penelitian itu. Penelitian ini tidak lebih hanya soal pengerjaan tugas saja. Nah ini yang mungkin bukan hanya dialami oleh satu 2 orang yang pernah saya uji, tapi mungkin sebagian mahasiswa atau bahkan mungkin sebagian besar mahasiswa mengalami ini, ya. Apalagi kalau selevel S2 kan harusnya udah ada
meneliti itu sudah jalan hidup buat dia, artinya itu bagian dari yang mengambil porsi di kehidupannya dia itu, ya. Kalau S1 kadang-kadang masih dimaklumi sebagai bagian dari proses pembelajaran meneliti, oke lah. Tapi akan lebih baik lagi kalau sejak dari S1 juga ada rasa memiliki, dan itu menjadi bagian dari jalan hidup. Kenapa kok dibilang sebagai bagian dari jalan hidup? Ini pada ujian yang anak S2 tadi, itu saya bilang ke dia bahwa, siapa tahu, ini sebenarnya juga saya bilang ke anak-anak S1 juga ya, siapa tahu apa yang kamu teliti itu adalah bagian dari jalan kehidupanmu nanti. Kamu menjadi ahli di bidang itu, kamu bekerja di bidang itu, menjadi passionate buat kamu, kamu nanti dibutuhkan orang dalam hal itu. Nah, itu yang saya maksud. Jadi sejak sekarang, kalau meneliti di level mahasiswa ini ya, baik itu S1, S2, itu hidupkan rasa memilikinya, hidupkan tanggung jawab yang akan diberikan atau kontribusi yang akan diberikan kepada pengguna atau pembaca nanti. Itu yang perlu dilakukan mulai sekarang. Sehingga nanti yang muncul secara alamiah, rasa ingin tahunya, puas dan tidak puasnya dengan apa yang diperoleh, kemudian berupaya untuk digali lebih dalam, atau mungkin dipelajari secara lebih jauh, lebih luas, dikaitkan dengan berbagai hal. Itu yang jarang dilakukan ya. Meskipun bukan semua mahasiswa mengalami itu, tapi jarang. Sebagian besar mahasiswa masih Eee, belum merasa memiliki terhadap apa yang sedang dia teliti. Nah, ini yang saya berikan atau saya sampaikan di Kata Rudi Cahyo kali ini. Semoga bermanfaat. Ikuti terus Kata Rudi Cahyo di video-video selanjutnya biar tidak ketinggalan. Subscribe channel YouTube Rudi Cahyo TV dan sebarkan video-video kami untuk biar yang lain ikut belajar, ajak yang lain juga ikut bergabung, biar nanti kita belajar bareng-bareng, bisa saling sharing, teman-teman juga boleh tuliskan di kolom komentar kalau ada pertanyaan. Nanti pertanyaannya dari teman-teman akan kita coba atur, organisir, yang mungkin sangat dibutuhkan atau sangat urgent, bisa nanti kita bahas di video tersendiri. Demikian dari saya, Rudi Cahyo, terima kasih sudah nonton. Sampai ketemu lagi di Kata Rudi Cahyo yang akan datang. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.